Ika Fitri, saya ketua dari kelompok 3 Matematika Wajib kelas 10 MIA 4 dari SMA Swasta Kartika 14 Pematang Siantar. Jadi, saya di sini dan anggota-anggota saya akan berbagi materi tentang konsep dasar trigonometri dan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, yang pertama adalah konsep dasar trigonometri. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani yaitu trigonon yang artinya 3 sudut dan metron yang artinya mengukur. Jadi trigonometri adalah sebuah cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan antara panjang dan sudut pada sebuah segitiga. Tujuan dari trigonometri adalah agar kita bisa mengetahui panjang, sisi pada segitiga dan sudut pada segitiga. Dalam konsep dasar trigonometri terdapat sudut. Sudut adalah hasil dari rotasi atau putaran sinar garis dengan titik pangkal sebagai titik pusat putaran. Contohnya, jika sudut berlawanan dengan arah jarum jam, maka sudut tersebut bernilai positif. Dan jika sudut searah dengan jarum jam, maka sudutnya bernilai negatif. Istilah sudut memiliki dua satuan, yaitu satuan derajat dan satuan radian. Oke, yang pertama ada derajat. Jika satu putaran ini satu putaran penuh, maka hasilnya 360 derajat. Kalau dia setengah putaran, setengah hasilnya adalah 180 derajat. Dan jika dia 1/4 putaran, maka hasilnya 90 derajat. Dan jika 1 derajat adalah 1/360 putaran. Di dalam trigonometri juga terdapat menit dan detik. 1 derajat sama dengan 60 menit dan 1 menit sama dengan 60 detik. 1 derajat sama dengan 3600 detik atau 1 menit sama dengan 1/60 derajat. 1 detik sama dengan 1/60 menit dan 1 detik sama dengan 1/3600 derajat. Oke, yang kedua ada radian. Jika AO kita tarik 1 putaran, maka dia akan menghasilkan B. Jadi sudut AOB sama dengan panjang AB per R sama dengan 2πr per R, sama-sama kita matikan R-nya menjadi 2π radian. 1 putaran sama dengan 2π radian dan 2π radian sama dengan 360 derajat dan π radian 180 derajat karena sudah dibagi menjadi 2. 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Oke, sekian pembahasan yang telah saya paparkan. Selanjutnya ada anggota-anggota saya yang akan memberikan contoh tentang konsep dasar trigonometri. Perkenalkan, saya Anggun Aprilia. Saya akan menjelaskan soal konsep dasar trigonometri. Nyatakan besar sudut berikut dalam satuan radian. 2/3 sama dengan berapa radian? Rumus X kali 2 pi radian. 2/3 kali 2 pi radian sama dengan 4/3 pi radian. 4-nya ini kita dapat 2 kali 2. 2/3 sama dengan 4/3 radian. Perkenalkan, nama saya Aris Sedewa. Saya akan menjelaskan contoh soal konsep dasar trigonometri. Nyatakan besar sudut berikut dalam satuan derajat dalam rumus X kali 360 derajat. 2/4 putaran sama dengan berapa derajat? 2/4 dikali 360 derajat. 360 derajat dibagi 4 sama dengan 90 derajat sama dengan 90 derajat dikali 2 dengan 180 derajat. Perkenalkan, nama saya Stefana Fitri. Di sini saya akan menjawab contoh soal konsep dasar trigonometri. Hasil dari 4 derajat 3 menit sama dengan berapa detik? Yaitu 4 dikali 3600 detik ditambah 3060
detik sama dengan 14.400 detik ditambah 180 detik. Jadi sama dengan 14.580 detik. Perkenalkan, nama saya Nur Syahira. Saya akan menjawab contoh soal konsep dasar trigonometri. Hasil dari 15 derajat 30 menit sama dengan berapa derajat? Jawab 15 derajat ditambah 30 dikali 1/60 derajat sama dengan 15 derajat ditambah 0,5 derajat sama dengan 15,5 derajat. Buat materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi, di perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ini, kalian harus menguasai tentang sinus, kosinus, dan tangen. Jika kalian tanya, kita dapat mengetahui tentang sinus, kosinus, dan tangen dari mana? Kita bisa mengetahuinya dari segitiga siku-siku. Oke, di sini udah ada segitiga siku-siku. Oke, di sini ada depan per miring. Di sini kan belum ada tuh depan sama miringnya. Jadi kita nyarinya tuh tarik dari sudut. Untuk mencari depan, kita tinggal tarik dari sudut ke depan dan inilah depan dari segitiga siku-siku. Untuk miringnya adalah AB dan untuk sisi sampingnya adalah CD. Oke, di sini sinus. Sinus adalah depan per miring atau D per mi, dan kosinus adalah samping per miring atau sa per mi. Dan tangen sama dengan depan per samping sama dengan D per sa. Oke, di sini ada satu segitiga siku-siku lagi yang depan, samping, dan miringnya juga belum diketahui. Jika kalian ingin mengetahui depannya, tinggal kalian tarik dari sudutnya ke arah depan. Oke, jadi sisi depan dari sudut ini adalah BC. Dan sisi miringnya adalah AB karena dia sudah miring. Dan untuk sisi sampingnya adalah AC. Oke, di sini ada kosekan, sekan, dan kotangen. Jadi kosekan adalah kebalikan dari sinus, yang sinus depan per miring, maka kosekan adalah miring per depan. Dan sekan juga kebalikan dari kosinus. Kosinus samping per miring, sekan miring per samping. Dan kotangen adalah kebalikan dari tangen, yang dimana tangen depan per samping, maka kotangen adalah samping per depan. Oke, sekian materi tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Selanjutnya ada anggota saya yang akan menjelaskan beberapa contoh tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perkenalkan, nama saya Pak Nol Berlakim. Saya akan menjelaskan contoh soal perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Itu besar sudut yang sesuai dengan gambar di samping. Satu putaran sama dengan 360 derajat. Maka 360 derajat dikurang 40 derajat sama dengan 320 derajat. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani Sibuan. Saya akan menjawab contoh soal perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Tentukan panjang sisi BC. Sin 60 sama dengan BC per AC sama dengan 1/2 dikali akar 3 sama dengan BC per 9. BC sama dengan 9 dikali
1/2 akar 3 sama BC sama dengan 9/2 akar 3. Perkenalkan, nama saya Kalista Ajija. Saya akan menjawab contoh soal perbandingan trigonometri. Di sini soalnya adalah tentukan nilai kosinus alfa dari gambar di samping. Maka kita akan memakai rumus kosinus alfa. Kosinus alfa sama dengan sisi dekat sudut alfa per sisi miring. Sisi dekat sudut alfa adalah AB per sisi miring sudut alfa adalah AC. Maka di sini kita akan mencari AC dengan rumus Pythagoras. AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AB adalah 24. Akar 24 kuadrat ditambah BC adalah 7. Maka 7 kuadrat sama dengan 24 kuadrat adalah 500. Akar 576 ditambah 7 kuadrat adalah 49 sama dengan 576 ditambah 49 adalah akar 625. Akar 625 adalah 25. Jadi kosinus alfa sama dengan 24/25. Perkenalkan, nama saya Sri Nabila. Saya akan menjelaskan tentang perbandingan trigonometri. Di sini soalnya tentukan nilai sekant alfa dari gambar di samping. Di sini kita akan menggunakan rumus sekant alfa sama dengan sisi miring per sisi dekat sudut alfa sama dengan sisi miring adalah AC. AC, sisi dekat sudut alfa adalah AB. AB. Di sini kita akan mencari AC menggunakan rumus Pythagoras. AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan akar 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat sama dengan akar 24 dipangkat 2 sama dengan 576 ditambah 7 dipangkatkan 2 sama dengan 49 sama dengan akar 576 ditambah 49 sama dengan 625 sama dengan akar dari 625 adalah 25. Jadi 25/24. 24 didapat dari AB. Sekian video dari kelompok 3. Terima kasih.